pergantian wakil presiden kepada MPR. Rakyat telah memilih dan MPR telah melantik pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024. Belum. Sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada, pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR ya. Kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya, harus kita berbasis pada konstitusional, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Selamat malam. 100 lebih purnawirawan TNI dari berbagai angkatan membuat kejutan. Mereka mengusulkan 8 tuntutan. Salah satunya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan Gibran maju di Pilpres 2024 lalu melanggar aturan dan undang-undang kehakiman. Menurut Wakil Presiden, di tengah jalan tentunya bukan perkara gampang, apalagi tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang. Karena ini berpotensi mengangkangi konstitusi. Mungkinkah Gibran diturunkan di tengah jalan? Apa dasar hukum yang bisa digunakan? Dan ada apa di balik manuver para purnawirawan TNI ini? Inilah satu meja The Forum, memaksulkan Gibran realistis atau utopis? Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu, ya. Sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap presiden, ya, bukan mengacuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir.
Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara presiden dan wakil presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi. Memakzulkan Gibran, realistis atau utopis adalah tema satu meja The Forum. Telah hadir di studio mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI, Maijen Purnawiran Samsu Jalal. Malam, Pak Samsu Jalal. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Parera. Malam, Bang Andreas. Dewan Penasihat PSI, Mbak Irma Huta Barat. Malam, Mbak Irma. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Malam, Mas Burhan. Dan pengamat hukum tata negara Satya Arinanto. Malam, Mas Satya, pakar hukum tata negara. Pak Samsu Jalal, terlebih dahulu. Pak Samsu, Pak Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawiran TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya itu kan sudah jelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Pupu Fafa kan? Dan itu kan sekarang lagi rame tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura. Dia mungkin tamatan SMA itu loh. Nggak tahu juga walau alam lah, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya ini untuk diketahui juga, maka MPR monitor dong kan. Konstitusi apa yang konstitusi? Sekarang siapa yang milih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan, ketua ya. Baru tadi umurnya, pokoknya umurnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah, sebagai di kota kan, loloslah dia kan. Sekarang saat itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawiran Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas kepada publik? Itu kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu Purnawiran TNI ya. Jangan Polri gak ada, ya. Saya ada Puspom ABRI, saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur juga ngereportkan dari polisi bangun kan? Polisi kan perkara orang lain sumber income gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR, apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Setahu saya, kan saya di Badan Pengkajian, biasanya kalau masuk itu lewat pimpinan gitu, pimpinan MPR. Tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar Pasal 7, Pasal 7A, terus kemudian Pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, Pasal 7B dasar poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya, gitu. Tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Dari DPR kan kemudian ke Mahkamah Konstitusi untuk 3 hal. Kenapa seseorang itu presiden dan atau wakil presiden itu diberhentikan. Alasan yang berkaitan alasan hukum, pidana, alasan administratif, kalau tidak sanggup lagi, tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya, atau alasan etik. Jadi 3 alasan ini, ya tadi misalnya disinggung oleh Pak Samsul tadi, ya kalau Fufu Fafa itu terbukti
Nah itu satu alasan etik gitu, yang berkaitan dengan etik ya. Pak Setia Arinanto bisa menjelaskan lebih jauh yang berkaitan dengan hukum ini gitu. Tapi ya 3 alasan itu bisa jadi pintu masuk gitu. Artinya secara konstitusional itu dimungkinkan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Dalam hal ini yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para purnawirawan, tentu wakil presiden di situ. Oke, baik. Mbak Irma Huta Barat, anggota Dewan Pembina PSI. Gimana PSI memandang ada pernyataan publik dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang 8 tuntutan, salah satunya adalah meminta agar wakil presiden Gibran Rakabuming kemudian kepada MPR untuk diganti lah sebenarnya. Iya. Kami melihatnya dari 2 sisi ya. Substansinya bahwa ada masukan dari para purnawirawan yang meskipun tidak mewakili seluruh purnawirawan, karena kan ada PPAD, PPAU, LVRI, PPAL, Pepabri, Legiun Veteran yang belakangan ini juga kalau nggak salah baru hari ini sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa itu bukan pendapat dari seluruh purnawirawan. Saya sudah kasih ke Mas Thomas kalau nggak salah. Saya dapat dari Pak Komarudin Simanjuntak, ketua dari PPAD. Artinya dalam hal ini substansinya adalah ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Saya tentu saja menghargai apa yang dilakukan oleh para purnawirawan, mereka yang memberikan nyawanya untuk negara. Dan tentu saja masukan itu harus dilihat substansinya dan ada prosedurnya. Karena kan tentara itu adalah pelindung dari konstitusi. Saya pikir ini adalah masukan yang tentu akan didengarkan. Namun upaya untuk memakzulkan kan tidak semudah hanya memberikan pernyataan lalu melemparkannya ke publik, karena itu akan melalui prosedur politik yang panjang. Dan secara konstitusi nanti Pak Satya bisa menjelaskannya dengan lebih detail bahwa dalam hukum tata negara kita siapapun bisa di-impeach asal caranya betul, bahkan presiden sekalipun. Dalam hal ini saya melihatnya bahwa secara substansi butir-butir yang dimasukkan itu tidak semuanya bisa dilakukan secara konstitusional tentu saja. Nah, TNI sendiri kan memiliki Sabta Marga ya. Kita bersyukur masih ada orang yang masih memikirkan negeri ini. Kalau nggak salah Sabta Marga yang ketiga ya Pak Samsu ya, bahwa kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dan saya pikir kalau usulan itu dimasukkan untuk membangun ya, bagus saja. Tentu saja bagus saja. Saya kan aktivis anti korupsi ya, Mas Budi. Jadi itu kan kejujuran, kebenaran, dan juga keadilan itu adalah hal yang kita tuntut. Namun butir-butir itu secara substansi mungkin bisa menimbulkan gejolak juga karena memang ada pro dan kontra. Kalau kami dalam hal ini tentu saja menanggapi bahwa memakzulkan itu seperti bukan urusan politik praktis yang harus dilakukan oleh para purnawirawan, karena saya pikir para purnawirawan itu memikirkan negara, politiknya politik negara. Apa sih yang musuh negara ini? Nomor 1 ya korupsi, lalu juga banyak sekali penegakan hukum yang harus dibantu untuk ditegakkan. Jadi saya pikir dalam hal ini saya hanya melihat secara substantif butir 8 itu tidak patut untuk dikemukakan ke publik. Oke, baik. Mas Satya Arinanto, Profesor Ahli Hukum Tata Negara. Jalannya gimana sih kalau kemudian ada publik kemudian meminta agar ada pemakzulan wakil presiden, tapi jawaban Prof Satya setelah jeda berikut ini. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024,
adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum, Prof. Satya Arinanto. Gimana Anda sebagai ahli menilai dan jalannya gimana sih tiba-tiba muncul ide untuk mengganti wakil presiden melalui MPR? Baik, supaya jelas saya jelaskan dulu historisnya sedikit. Jadi awalnya dulu kan yang melakukan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS pada waktu Bung Karno ya, dengan TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Kemudian ada ketetapan yang baru, yang ketetapan MPR nomor 3 tahun 78 itu yang mengatur mengenai hal itu. Dan itu diterapkan untuk Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi kita sudah 2 kali untuk Presiden itu impeachment begitu. Yang tadi yang melalui memorandum 1, memorandum kedua, baru sidang istimewa. Dua-duanya itu kewenangan di MPR. Nah sekarang ini juga setelah perubahan undang dasar itu ada pasal 7A, 7B yang tadi disinggung Pak Andreas Hugo Parera. Jadi pasal 7A itu mengatur jenis-jenis pelanggaran hukum apa yang memungkinkan seorang presiden dan atau wakil presiden itu dimakzulkan itu atau proses impeachment itu. Nah pertama itu ada beberapa kriteria pelanggaran hukum. Ya, ada pengkhianatan terhadap negara, ada korupsi, ada penyuapan, ada tindak pidana berat lainnya, ada perbuatan tercelah. Kemudian kriteria ke-6 itu perbuatan yang bertentangan dengan undang dasar. Kriteria ke-7 kalau dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya lagi sebagai presiden dan wakil presiden. Nah itu dalam pasal 7A. Nah pasal 7B-nya itu mengatur mekanismenya. Yang tadi itu DPR dari pengajuan sampai kemudian disampaikan pada MPR, sampai MPR kemudian MK kembali lagi ke MPR. Nah di situ esensinya itu sebenarnya tetap jadi kewenangan MPR. Seperti MPRS dan yang memberhentikan Presiden Soekarno dan MPR yang memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid. Tetap di MPR, tapi sekarang minta legal opinion dulu kepada MK. Jadi sebenarnya putusan MK itu hanya legal opinion saja. Karena MPR walaupun MK menyatakan Presiden Wakil Presiden itu dianggap melanggar tadi ketentuan pasal 7A itu, MPR juga bisa. Artinya secara teoritis bisa saja, tapi secara praktis tidak mudah ya sebetulnya. Ya lewat itu tadi, lewat prosedur ini. Begitu. Lewat prosedur itu. Ya, dan kemudian kan ada lagi pengaturan ketika tahun 2009 itu DPR membuat Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MD3 yang menggantikan Undang Susduk mengenai hak-hak DPR dalam bidang pengawasan yang disebut dalam pasal 7B itu dijabarkan, ada tahapannya. Pertama hak interpelasi, kedua hak angket, ketiga baru hak menyatakan pendapat gitu. Oke. Tapi kalau yang ini lebih, kalau impeachment-nya itu karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah awalnya begitu. Ya, oke, baik. Jadi saya lihat ada 2 pintu sebenarnya. Pintu yang langsung ke 7A 7B Undang Dasar atau pintu yang melewati hak pengawasan DPR tadi begitu. Oke, baik. Ya. Prof. Burhan Nudin Muhtadi. Apa yang Anda baca? Ini sebuah political statement atau sebetulnya apa yang Anda lihat? Iya, memang lebih tampak political statement ya. Karena kalau kita melihat penjelasan Pak Satria maupun secara politik, memang berat ya untuk melakukan proses pemakzulan di saat 81% kekuatan pemerintah itu menguasai parlemen. Parlemen. Nah, hitung-hitungannya tidak mudah untuk mengubah itu. Tetapi faktor statistik jumlah anggota parlemen kan bukan satu-satunya cara untuk membaca mengapa statement ini muncul. Tetapi kita bisa melihat efek kualitatif dari pernyataan para purnawirawan. Jangan lupa kalau kita flashback ke belakang Mas Budiman, memang isu penuntutan mundur kepada pemimpin nasional itu bukan isu baru. Bahkan sudah terrealisasi minimal pasal impeachment pernah diberlakukan untuk Soekarno maupun Abdurrahman Wahid. Tetapi yang terjadi kalau kita bandingkan ke belakang,
Pak Habibie pernah juga diminta mundur, Pak SBY juga pernah, Pak Jokowi apalagi. Tetapi baru kali ini tuntutan mundur, tuntutan diganti itu diarahkan kepada Wakil presiden. Nah pertanyaannya, kalau secara politik itu susah untuk terrealisasi melihat komposisi parlemen semacam itu, lantas bagaimana cara kita membaca? Nah saya melihat apa yang kita lihat belakangan ini itu tidak bisa dipisahkan dari 2029. 2029? Terutama pasca penghapusan presidensial threshold di MK. Jadi dengan adanya kasus ini itu pasti posisi Gibran itu sudah tersandera secara politik. Jadi sulit untuk membayangkan Gibran maju lagi di 2029. Baik sebagai capres atau cawapres. Dan jangan lupa Pak Prabowo sudah diputuskan sebagai capres oleh Gerindra, kemudian didukung oleh PAN. Tetapi yang belum pasti adalah siapa cawapresnya. Jadi saya melihat ini semacam tanda kutip stempel politik yang menyulitkan buat Gibran untuk bermanuver lebih jauh untuk agenda elektoral berikutnya. Jadi sebuah political statement yang ditujukan untuk kepentingan elektoral 2029. Karena tadi komposisi politik tidak per hari ini sulit untuk membayangkan ya 7 partai pemerintah itu melakukan manuver untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Jangan lupa mereka yang mendaftarkan Gibran, setidaknya beberapa di antaranya ya sebelum akhirnya ada partai pendukung Anies yang ikut bergabung ke pemerintah. Tetapi jangan lupa pula tadi untuk mengganti secara konstitusional kan tidak mudah. Soal pelanggaran hukum misalnya, kalau misalnya dialamatkan ke putusan nomor 90, menurut Mahkamah Kehormatan MK itu bukan pelanggaran hukum, itu pelanggaran etik. Jelas karena ada conflict of interest, ketua MK saat putusan nomor 90 diambil itu adalah pamannya Gibran. Tapi bukan pelanggaran hukum. Nah mungkin Bang Andreas tadi bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan yang lain. Ini perbuatan tercela ya. Kalau bisa membuktikan Fufu Fafa adalah Gibran. Tapi ini kan bukan hal yang mudah tuh. Jadi poin saya ini lebih kelihatan aspek politiknya ketimbang konstitusi yang secara kasat mata tadi sulit untuk bisa diterobos. Oke, baik Pak Samsul Jalal. Ada analisa dari Prof. Burhan yang mengatakan ini sebenarnya untuk menyandera Gibran untuk 2029. Sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan oleh Forum Purnaweran Prajurit TNI? Karena ada 8 tuntutan itu kan, termasuk salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar lama sebetulnya. Ya ini kita lihat lagi ya. Kok Prabowo itu bisa jadi presiden apa? Ini ada permainan Prabowo dengan Jokowi. Pokoknya Pak Prabowo jadi presiden, tapi anak saya jadi wakil. Soalnya apa? Jokowi kan orang terkaya sekarang kan? Hasil korupsi dia itu kan. Bayar dong, sekarang apa-apa bayar kok. Kita percaya DPR. Oke lah DPR. DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Ini bukan Dewan Perwakilan Partai-Partai. Dewan Perwakilan Partai-Partai. Sekarang masyarakat bilang itu sampah. Ada komisi-komisi kan. Komisi itu mengeluarkan suatu keputusan juga bayar komisi dulu. Ini mohon maaf nih. Saya nggak tahu juga. Saya ini udah uzur kan. Saya 82 kan. Saya tamat tenaga militer 65. Saya pensiun 99 terakhir. Terakhir saya di Jaksa Agung, Jam Intel. Jadi apa negara kita ini apa sekarang? Ya bilangnya wah udah gelap, iya emang gelap sekarang. Jadi lebih kepada keprihatinan ya sebenarnya. Betul sekali. Keprihatinan dari Purnaweran TNI terhadap kondisi. Jangan bilang Bu Irma tadi bahwa itu bukan perwakilan, bukan TNI. Saya bilang perwakilan, semua ada, Angkatan Laut ada, dari juga. Ya mungkin bukan organisasi formalnya lah ya, PPAD. Semuanya ada perwakilan kok, hanya polisi yang nggak ada, kan itu aja. Baik. Bung Andreas, gimana? Ini kan permainan politik sebenarnya untuk menyandera Gibran maju di 2029. Gimana Anda respon analisa Prof. Burhan tadi? Ya bisa jadi, artinya salah satu kemungkinan artinya dari analisa Prof. Burhan tadi. Tapi saya melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan, sebenarnya kalau mau jujur kita tanya aja anak-anak muda ini gitu kan. Tanya anak muda mahasiswa yang depan, apakah mereka masih berpikir seperti tahun sebelum 2024, sebelum pemilu. Kita lihat di media sosial bagaimana ya soal Fufu Fafa, soal macam-macam ya urusan itu yang sebenarnya atmosfer yang
yang ya itu tidak terlalu menyenangkan lagi untuk yang namanya tadi yang disebut tadi oleh teman-teman para purnawirawan gitu. Jadi sebenarnya saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ini, dan karena mereka bicara makanya orang lihat, oh ini ada sesuatu. Ya mungkin ya seperti kata teman saya, mungkin kalau hanya relawan ini mungkin orang tidak terlalu perhatian. Gitu. Tapi ini para purnawirawan mereka serius berpikir, dan mungkin mereka menyuarakan apa yang dirasakan juga oleh banyak orang gitu. Oke. Nah ini harus jujur kita melihat ini secara secara politik, secara keseluruhan. Saya melihat kondisi hari ini gitu, lebih pada kondisi hari ini. Baik, nah, bahwa itu persoalan ini kemudian tindak lanjut, nah itu persoalan konstitusi melalui tadi yang saya sampaikan, bahwa itu prosedurnya cukup panjang gitu kan. Tapi kita juga jangan lupa gitu bahwa ada yang tahun 67, kemudian Gus Dur tahun 2001, tapi kan tahun 98 kan juga kita pernah mengalami hal yang sama kan, yang tidak gerakan rakyat itu tidak melalui prosedur ini gitu. Baru 97 ada pemilu, ketika MPR dengan semua begitu suara mayoritas mengetok palu untuk Pak Harto, ya Mei 98 sudah selesai. Jadi situasi seperti ini, apa yang disampaikan oleh para purnawirawan, saya kira ya mereka mengapresiasikan, mengekspresikan apa yang mereka rasakan, dan mungkin juga dirasakan oleh banyak orang. Pak Prof Burhan mungkin bisa menyampaikan itu melalui hasil survei kalau udah ada surveinya gitu. Karena selama ini itu yang menjadi salah satu ukuran yang. Mbak Irma. Jadi kalau tadi saya coba telah, ini adalah sebuah keprihatinan sebetulnya terhadap situasi negeri ini. Anda juga menangkap keprihatinan yang sama yang muncul dalam pernyataan politik dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Ya, tentu saja. Karena kan para purnawirawan ini kan adalah orang-orang yang masih menjunjung Sabta Marga, walaupun pensiun tetap berpedoman pada Sabta Marga. Dan jangan lupa presiden kita sekarang adalah seorang purnawirawan juga. Artinya Presiden Prabowo tentu akan mendengarkan suara-suara yang memberikan masukan untuk kebaikan negara, yang tadi saya bilang berpedoman kepada menegakkan keadilan, kejujuran, dan juga kebenaran. Nah, masalahnya tadi kita kan melihat bahwa ini inkonstitusional karena dilepas kepada media dan publik. Gimana inkonstitusional ya kalau sebagai pernyataan politik? Ya, kan tadi dikatakan bahwa akhirnya menjadi polemik, PPAD mengeluarkan edaran, PPAU mengeluarkan edaran, PPAL kan terlihat tidak elok. Bahwa para purnawan menjadi berbeda pendapat, yang tentu saja lazim dalam hal ini. Namun juga tidak boleh dilupakan, tadi kan juga Prof Satya mengatakan bahwa ada sejarah bagaimana sejarah pemakzulan. Kita melihat sejarah bagaimana terpilihnya Prabowo dan Gibran. Ya, bahwa Presiden Prabowo terpilih karena wakilnya adalah Gibran Rakabuming. Itu sudah menjadi satu ketentuan. Dan tentu saya melihatnya Presiden Prabowo selain mendengarkan para purnawirawan dan juga suara-suara yang lainnya, itu kan membuat beliau menjadi dalam situasi yang tidak menyenangkan, karena saya tahu bahwa beliau sangat menghargai suara para purnawirawan. Namun ada hal-hal yang memang di luar kuasa dan tidak bisa dijawab. Bahkan tidak bisa menjawab, itu bukan urusan saya. Baik. Salah satu tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah kembali ke Undang-Undang Dasar yang lama. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Kembali ke Pak Samsu Jalal, penandatangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Salah satunya adalah tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Bukan lama, itu 1945 itu tetap yang lama ke yang baru sama aja, kembali ke Undang-Undang 1945. Artinya itu nanti akan kembali pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR. Dan itu menjadi target dari Forum
purnawirawan prajurit TNI. Makanya MPR itu kan lembaga tertinggi kan. Ini sekarang dirubah DPR. Hah? Ada apa DPR? DPR itu kan orang-orang semuanya apa? Prof Burhan, Ya. mungkin nggak sih dalam era yang seperti sekarang kemudian back ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama sebetulnya? Yang asli. Yang asli. Yang asli. Yang Ya. asli. Nah, sebelum jawab pertanyaan itu, Mas, memang permintaan untuk mengganti Wapres Gibran itu satu tarikan nafas dengan tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Dan itu bukan isu Baru juga. baru, itu isu lama. Termasuk Pak Prabowo sendiri beberapa tahun sebelumnya pernah juga mengemukakan hal yang kurang lebih sama, semangat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, di mana salah satu pasal kuncinya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden itu tidak di tangan rakyat secara langsung, tetapi di tangan MPR. Nah, pertanyaannya apakah ada hubungan antara tuntutan untuk mengganti Gibran sebagai Wapres dengan perubahan desain institusi berkaitan dengan pemilihan presiden atau wakil presiden atau tidak. Nah, ini kan soal preteks ini penting untuk kita baca. Nah, yang kedua adalah mungkin atau tidak. Nah, lagi-lagi Undang-Undang Dasar kan bukan kitab suci. Oke. Ya, dan tentu kembali ke semangat politik ya, Z-case-nya seperti apa. Misalnya dalam kasus di Turki. Turki itu ada perubahan krusial. Ya. Dan bisa karena AKP partainya Erdogan itu sangat dominan di parlemen. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal yang sama itu terjadi dalam konteks di Indonesia? Apakah pikiran lama Pak Prabowo itu akan muncul kembali untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 setelah beliau menjadi orang nomor 1 di Republik, ataukah beliau bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang sekarang ada? Dan jangan lupa Pak Prabowo juga melihat opini publik seperti apa. Kalau misalnya opini publik mendukung, mungkin saja terjadi perubahan kembali pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR. Tapi kalau menolak, dugaan saya Pak Prabowo juga tidak akan membentur tembok. Dan itu kejadian pada waktu Balik DPR itu mau melakukan sabotase atas putusan MK berkaitan dengan pilkada. Pak Prabowo berubah arah karena melihat kontroversi yang sangat besar dari rakyat kalau misalnya DPR melakukan proses tanda kutip amandemen terhadap putusan MK yang dianggap reformis. Nah, kaitannya dengan proses pemilihan presiden, nah ini saya meminjam istilah para ilmuwan ya, itu the last line of defense. Jadi buat rakyat itu semua hak merasa sudah diambil sama elit, satu-satunya hak yang mereka presiden punya adalah hak untuk memilih pemimpin. Dan kalau misalnya itu diambil juga, dugaan saya akan semakin besar kontroversi dari publik. Dan itu mungkin akan membuat para elit termasuk presiden berpikir ulang untuk misalnya mengembalikan proses pemilihan ke MPR. Oke, Prof. Fathia, apakah Anda juga membaca bahwa ini adalah sebuah tahapan untuk mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR sebetulnya? Ya, kalau kembalinya ke yang asli itu ya. Tapi kalau kita lihat secara teori dan dalam praktek, kan sebenarnya perubahan undang dasar itu ada dua macam. Pertama yang terjadi di dalam undang-undang dasar, yang kedua terjadi di luar undang-undang dasar. Ya. Yang di dalam undang dasar itu yang 4 kali berubah itu. Pasal 37. UUD 45 asli ke Konstitusi RIS 49, Undang Dasar sementara 50, kembali ke UUD 45 sampai ke UUD 45 yang setelah reformasi. Nah, yang di luar Undang-Undang Dasar itu ada 9 kali dulu saya hitung. Termasuk MPR itu dulu pertama kali mengubah pasal 7 itu lewat perubahan di luar Undang-Undang Dasar, yaitu dengan ketetapan MPR yang mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Terus ada pemberian kekuasaan yang besar kepada Presiden Soeharto dulu. Ada TAP MPR yang mengatur tentang pemberian kekuasaan kepada Presiden garis miring Mendaris MPR untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyelamatkan pembangunan nasional. Itu kewenangan yang sangat besar. Itu perubahan dasar begitu loh. Jadi, nah secara teoritis itu kalau saya lihat mereka itu kecuali yang kembali itu ya, yang kembali itu kan karena ada kegagalan di konstituante pada waktu itu. Secara umum itu ke hal yang ke depan, kembalian tidak ke teks yang baru, teks yang lama, karena Bung Karno sendiri dulu kan mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu Undang Dasar revolusi groundwork kata beliau. Nanti kalau kita sudah merdeka kita bikin lagi Undang Dasar yang baru begitu loh. Baik. Padahal beliau yang
termasuk pembuatnya kan. Oke, Mbak Irma, kalau Mbak Irma lihat, kalau memang arahnya adalah meminta kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, apakah ini juga kemajuan demokrasi atau kemunduran demokrasi menurut Anda? Iya, tadi kan sebenarnya kan kalau urusan dari kembali ke Undang-Undang Dasar ini kita kan sudah melalui amandemen beberapa kali dan kita sudah sampai di tahapan di mana kita juga mendapat penghargaan bahwa kita mampu berdemokrasi dengan damai. Kita bisa membandingkan dengan negara-negara lain yang masih lawless dan belum bisa mencapai seperti capaian kita. Ada hal yang lebih, kalau menurut saya ya, lebih menjadi concern bahwa masalah yang terbesar dari bangsa ini ketika ingin mengubah undang-undang, konstitusi dan lain-lain, kita tidak boleh melupakan bahwa masalah kita yang utama itu adalah masalah korupsi yang masih terjadi, ya kan? Dan kita harus mengakui bahwa dari the index corruption perception itu kita masih di judikatif dan juga di legislatif. Artinya kita harus memberi perhatian yang khusus terhadap corruption ini. Apapun yang dilakukan di DPR, di MPR maupun di lembaga-lembaga lain tidak lepas dari urusan ini. Dan saya pikir usulan dari para purnawirawan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini tidak menjadi politik praktis karena ada keluhuran di situ, ada nilai-nilai Pancasila, ada Sabta Marga dan juga bagaimana bangsa ini bisa maju kalau kita sendiri masih terkenal sebagai bangsa yang terkorup. Saya bicara tentang ini karena saya bukan ahli hukum tata negara. Namun saya adalah seorang aktivis anti korupsi dan saya juga ikut mendirikan KPK. Artinya banyak masalah yang harus kita hadapi, namun masalah yang utama harus kita prioritaskan. Yang mana dulu? Yang utama, yang mana dulu? Kalau saya bilang sih korupsi itu sudah mencapai ke taraf yang sangat parah. Karena jumlahnya pun sudah tidak masuk akal. Ya kan, ribuan triliun. Kalau kita mengambil contoh bagaimana negara memberikan prioritas. Saya teringat kepada San Salvador. Bagaimana Nayib Bukele tahu bahwa ada satu mafia di sana, gangster dan 2 korupsi, maka dia melakukan upaya penindakan terhadap hal yang paling mendesak ini. Karena apapun yang kita bicarakan di sini, akarnya itu adalah corruption. Corruption ya? Baik undang-undang yang mungkin tidak sesuai dengan keadilan, baik juga undang-undang yang terlalu memihak kepada partai-partai politik atau elit-elit. Nah itu yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena kalau saya pikir undang-undang perampasan aset koruptor itu menjadi idaman dan juga keinginan dari rakyat banyak yang jauh lebih berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Jadi saya pikir semua harus sepakat fokus ke situ dulu ya. Sepakat dulu. Sebenarnya bangsa ini masalah terbesarnya apa sih? Jadi kita ramai-ramai bicara itu dan mulai dengan diri sendiri, mulai dengan lingkungan sendiri, lalu juga kita bisa mengkritisi, memberi masukan kepada pemerintah. Karena kan Presiden Prabowo berjanji bahwa akan memberantas korupsi. Baik. Yang korupsi minggir. Jadi ya mungkin para purnawirawan bisa memberikan masukan kepada hal-hal yang seperti itu. Menteri-menteri yang korupsi minggir. Kalau ada buktinya dan memang kita bisa ya membuat rakyat menjadi sadar betapa bahayanya korupsi, maka kita bisa menjadi negara yang jauh lebih maju. Baik. Bung Andreas, sejauh mana MPR sudah merespon? MPR gak berulang kali ngomong akan amandemen kelima atau apapun menanggapi pernyataan dari Forum Purnawirawan, gimana soal kembali kepada undang-undang yang asli itu? Ya, saya melihat hal yang kurang lebih mirip dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi gitu. Pengalaman di banyak negara, apalagi di dalam masyarakat yang terbuka yang sudah menjadi sangat demokratis seperti yang kita alami, apa yang sudah diberikan kepada rakyat, kalau kita ambil lagi itu akan menimbulkan kemarahan di rakyat, sehingga memang saya kira di situ para pemimpin dalam hal ini tentu presiden juga akan sangat menghitung tadi seperti apa yang terjadi pada 22 Agustus yang lalu gitu, ketika ya DPR ketika itu balik mau merubah undang-undang pilkada itu, tapi dengan respon luar biasa dari rakyat karena mereka merasa bahwa inilah apa yang mereka right to vote untuk memilih apa yang sudah mereka punya gitu, yang lain semua sudah terbagi ke
elit politik melalui proses pemilu. Jadi hak dasar mereka yaitu ya sebagai rakyat itu kalau diambil lagi itu akan menimbulkan reaksi gitu. Nah situasi itu mungkin berbeda dengan ketika Bung Karno dulu di dekret presiden, dekret presiden gitu. Oke, baik. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh elit-elit bangsa ini untuk tetap menjaga stabilitas politik setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya Budiman Tandrojo di Satu Meja di Forum. Profesor Satya Arinanto, banyak masalah. Salah satu Mbak Irma mengatakan ada isu korupsi. Sini ada tuntutan untuk melakukan amandemen, mengembalikan. Saran Anda dalam situasi yang seperti sekarang, apa yang harus dikerjakan oleh bangsa ini sebetulnya? Ya, kita tuh harus tetap menjalankan sistem demokrasi. Mengenai tuntutan perubahan undang dasar itu merupakan hal yang wajar menurut saya. Ya, kita bisa lakukan evaluasi terhadap hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Tapi mungkin menurut saya tidak kembali ke versi yang asli. Karena yang asli itu seperti dikatakan Bung Karno dulu itu adalah sifatnya undang-undang dasar revolusi. Jadi memang sementara itu. Nanti kalau kita sudah merdeka kita buat lagi undang dasar yang baru yang lebih sempurna sesuai dengan tuntutan zaman begitu pada waktu itu. Oke, baik. Ya. Mas Burhan, jadi gimana? Ada isu korupsi, ada ketegangan geopolitik, ada banyak hal yang harus diselesaikan termasuk juga PR-PR dari pemerintahan Prabowo. Sementara ada isu dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Gimana Anda menempatkan diri dalam banyaknya kepentingan-kepentingan itu? Iya, pertama tentu tuntutan dari para purnawirawan itu kita harus baca dalam konteks semacam keprihatinan nasional. Buat bahan kita untuk belajar. Dan menurut saya sah-sah saja. Itu bagian dari desakan kelompok tertentu, ya, terlepas apakah ada nuansa politik atau tidak. Tapi lagi-lagi yang paling utama adalah jangan sampai mengabaikan kita dari akar persoalan yang tadi Mbak Irma sebutkan. Korupsi. Meskipun lagi-lagi terlalu naif juga meminta purnawirawan untuk melakukan eksekusi isu korupsi yang begitu kuat. Karena faktanya pemerintah sekarang kekuatannya sangat luar biasa, 81% di parlemen. PDI Perjuangan sendiri juga bahkan tidak segarang pada masa Pak SBY kan. Jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo itu mau melakukan komitmen nasional untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan uang kartal, gampang. Tapi masalahnya kenapa enggak sampai sekarang? Kenapa? Nah, dugaan saya karena ada konflik of interest antar elit berkaitan dengan perampasan aset, uang kartal, dan seterusnya. Nah, di situ sebenarnya fokus kita sambil melihat nih angka ya. Satu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita 4,4 ya, dari 5,1 menjadi 4,7%. Bank Dunia juga merilis angka kemiskinan yang jauh berbeda dengan yang dirilis oleh BPS. 60% menurut Bank Dunia. Rakyat Indonesia kategori miskin. Indeks saham kita turun 20%. Rupiah turun 10%. Ini persoalannya nggak main-main. Yang menurut saya, kalau kita sibuk dengan urusan ijazah palsu, gitu ya, itu malah melupakan akar yang luar biasa ini. Yang menurut saya harus kita hadapi secara kolektif untuk negara dan bangsa kita. Oke, Mbak Irma. Jadi apa fokus Anda selain korupsi yang harus dipikirkan oleh elit bangsa ini sebetulnya? Iya, sebetulnya memang kalau kita bicara ada masalah pengangguran, judi online, masalah-masalah narkoba, kalau kita lihat lagi masalah penegakan hukum tentu saja, dari semua masalah yang kita bahas itu, akar masalahnya tuh kembali kepada korupsi. Korupsi? Ya, kenapa banyak narkoba, kenapa banyak judi online, kenapa banyak prostitusi online, kenapa banyak kejahatan yang hukum yang sulit ditegakkan karena korupsi. Dan contoh-contohnya itu udah di depan mata kita, Mas Budi. Tapi judul kan nggak diapa-apain juga kan? Iya, itu dia. Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? bahwa ya kita harus mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang paling bermasalah bagi bangsa ini. Kalau saya sendiri tetap mengatakan bahwa masalah korupsi itu adalah masalah yang harus di-address oleh semua pihak, termasuk para purnawirawan yang tentu sudah khawatir soal itu. Saya ingat kita punya, tadi dikatakan bahwa kita harus mengikuti prosedur. Nah, prosedur itu kan juga
bisa ada korupsi, diantaranya hakim MK kita juga banyak yang masuk penjara. Kita masih ingat ada Akil Mokhtar, lalu ada Patrialis. Artinya ketika kita menggantungkan harapan kepada sesuatu yang belum bersih, maka seperti kita menggantungkan harapan pada asap. Karena gini, waktu pertama kali didirikan KPK itu adalah untuk memberesi 3 lembaga judisial. Nah itu kita kembali kepada masalah yang mendasar yang menyangkut rakyat banyak. Banyak sekali yang mengalami ketidakadilan, masih banyak yang juga menjadi korban dari penegakan hukum. Nah itu yang menurut saya tetap akar masalahnya adalah korupsi. Jadi perampasan aset para koruptor itu adalah keniscayaan. Baik, menurut Bung saya. Andreas. Jadi PDIP ini kan sekarang anak manis nih ya. Artinya kan tenang gitu. Sebetulnya apa saran Anda kepada pemerintah Pak Prabowo Gibran ini sekarang ini? Di tengah banyak isu itu. Ya, saya inilah di pertanyaan awal tadi soal apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Tadi saya sampaikan ke Pak Samsul, saya bilang para purnawirawan ketika itu kemarin itu merumuskan terlalu banyak poin gitu. Dan terlalu banyak poin, 8. Tapi saya melihat kalau dari akar di situ, akar dari apa yang dirumus, karena saya menghargai apa yang disampaikan oleh aspirasi ekspresi yang disampaikan oleh para purnawirawan. Saya melihat satu hal persoalan dan itu merepresentasikan apa yang kita hadapi di sekarang, yaitu trust, kepercayaan. Percayaan. Jadi ada kecenderungan kita saling tidak percaya sekarang. Ya rakyat antara rakyat dan rakyat. Nah ini berbahaya. Saya kemarin dengan teman-teman di luar gitu ya, dari luar yang mereka bicara tentang kita. Satu hal yang mereka ragu dan mereka tidak percaya, apakah sistem hukum kalian itu bisa menjamin kami nyaman untuk berinvestasi, bekerja di Indonesia gitu. Ini Prof. Jadi saya kira mengembalikan itu dan mencari akar persoalan dari trust itu, saya kira itu yang seharusnya kita lakukan. Baik. Mungkin ada di sekitar itu tadi yang ini disampaikan oleh para purnawirawan tadi gitu. Nah mungkin itu, tapi perumusannya mungkin terlalu banyak. Baik Pak Samsul Jalal, saran apa dari Forum Purnawirawan terhadap pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini? Tadi apa yang sebagai Bu Irma itu kan korupsi ya. Korupsi? Itu kan korupsi, wah bukan main. Dan terus terang aja, kita harus lihat partai politik. Partai politik itu kalau nggak harus pokoknya dihilangkan sekali nggak mungkin dikecilkan. Nah, mungkin 2 partai, 3 partai gitu kan, waktu sama Pak Harto itu. Kenapa? Siapa? Anda mau jadi apa? Wali kota? Lewat partai. Anggota DPR ada ini nggak? Semuanya bayar, nggak ada yang pre. Dan itu untuk jadi wali kota berapa? Untuk jadi bupati berapa? Untuk jadi presiden apalagi? Makanya Prabowo nggak ada duit lah ya. Dibayar Jokowi. Saya bayar. Kan Jokowi termasuk orang terkaya sekarang kan itu. Jadi makanya kembali bilang korupsi itu harus nih. Maka partai politik harus diperkecil lah. Kalau nggak mau dihapus semuanya harus diperkecil lah. Jangan sebanyak ini. Sekarang berapa puluh partai politik gitu. Itu yang menyebabkan korupsi juga. Mau jadi apa semua harus bayar. Baik Pak Samsul Jalal, makasih telah bergabung satu meja di forum. Bang Andreas, Mbak Irma, Prof Burhan, dan Prof Satya Arinanto. Pasangan Prabowo Gibran sah secara hukum. Pilpres telah usai, keputusan MK sudah ditetapkan. Tapi gerakan sebagian purnawirawan TNI yang meminta MPR mengganti wakil presiden bukan hanya soal ketidakpuasan, bukan hanya soal pergantian pemain. Ini adalah sinyal tentang kegelisahan, kegundahan, keresahan terhadap nasib negeri. Kita harus membaca ini lebih dalam, bukan semata soal individu, tetapi soal harapan pada kualitas kepemimpinan nasional. Gerakan ini bisa mengguncang stabilitas jika dikelola dengan pikiran panas, tapi bisa menjadi vitamin demokrasi jika dibaca sebagai pengingat bahwa dalam negara demokrasi mandat rakyat harus dijaga dengan kehormatan, bukan sekedar prosedur demokrasi yang sehat, bukan hanya menghitung suara, tetapi juga mendengar suara yang resah.